A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, pertama alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu memuji Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah pada kesempatan maghrib ini kita akan membahas tentang vaksin COVID-19 ya. Nah, ini yang mana kemarin saya kira MUI sudah menyatakan bahwa vaksin Sinovac terbebas dari unsur haram ya. Nah, tapi saya kira belum ada fatwa secara detailnya. Hari ini kita akan melihat beberapa kaidah dalam fikih tentang masalah mencegah sebuah penyakit. Nah, hukum imunisasi dengan vaksin COVID-19. Kalimat imunisasi memang dalam fatwa MUI dipakai kalimatnya imunisasi ya. Sebutnya mungkin vaksinasi bisa, tapi imunisasi adalah membangun imunnya, daya imun dalam tubuh dengan vaksin. Nah, sebagai mukadimah ya memang terlepas ya menganggap konspirasi atau bukan, yang jelas bahayanya ada di hadapan mata. Jelas bahayanya ada di hadapan mata. Semua menyadari potensinya. Terutama saya kira kita lebih merasakan ya bahaya itu. Saya kira udah beberapa jamaah kita yang memang meninggal karena COVID ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, syariat memerintahkan kita untuk berusaha. Istilahnya akhdul asbab. Akhdul asbab itu diketahui sebabnya sebagaimana yang dipahami oleh akal manusia. Jadi yang namanya akhdul asbab itu berdasarkan keilmuan. Maksudnya jadi akhdul asbab ini maksudnya gini. Contoh akhdul asbab, luka kalau tidak dibersihkan dari bakteri menjadi infeksi. Bakterinya dibunuh, kemudian tidak jadi infeksi. Itu namanya akhdul asbab. Akhdul asbab. Karena yang menjadi standar adalah hubungan sebab akibatnya tadi. Karena bakterinya dibunuh dengan misalkan betadin atau apa yang lainnya sehingga tidak jadi infeksi. Itu akhdul asbab. Nah, tidak ada pencegahan dengan yang tidak katakanlah akal manusia tidak bisa memahaminya. Makanya ada vaksin.
Kenapa? Ini masalahnya melemahkan virus tersebut. Nah, saya pernah membaca begini, vaksin terbaik untuk COVID-19 baca Quran katanya. Nah, itu tidak masuk dalam hitungan akhdul asbab, tidak masuk. Jadi yang dihitung adalah usaha real dari manusia yang memang langkah-langkahnya masuk akal gitu. Oh ya, dulu ketika Rasulullah ingin mencegah bahaya, bukan berdoa kepada Allah untuk menang perang, tapi besok nggak usah puasa, karena kalau puasa kalian lemah, besok mau perang di bulan Ramadan dalam Fathu Mekah, besok nggak usah puasa. Jadi bukan membangun kekuatan dengan ilmu kanuragan ya, nggak ada. Jadi yang namanya mencegah itu akhdul asbab, akhdul asbab, baik dari sisi mengobati ataupun mencegah. Allah, nah ini penting. Allah menetapkan pahala dalam usaha yang dilakukan. Adapun hasil bukan urusan kita. Kita sudah berusaha protokol kesehatan, pokoknya segala kita lakukan. Kena juga itu syahid, karena pahalanya dari berusaha. Wah, ngapainlah kita, nggak usah repot-repot. Kenapa? Ya kalau kena, nggak kena gitu kan. Apalagi olahragawan yang kerjaannya olahraga, kena juga gitu kan. Terus ya sama aja, enggak. Ini bukan masalah takdir. Takdir itu setelah terjadi baru kita bicara takdir. Kalau sebelum terjadi, pos pahalanya di bab usaha, bab berusaha. Mau kena atau tidak kena bukan urusan kita. Hanya Allah lah yang di tangannya penentuan hasil dari sebuah usaha. Sesuai yang kita inginkan, alhamdulillah. Tidak sesuai, ya takdir. Jadi baik sesuai yang kita harapkan atau tidak sesuai, dua-duanya takdir. Namun jangan berbicara takdir sebelum terjadi. Takdir itu kalau sudah terjadi, sudah terjadi. Nah, jadi ya kadang-kadang manusia udah ketat. Kalau udah Allah takdirkan dia lupa. Jadi subhanallah, memang ada salah satu doa ya, Allahumma bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, ada satu a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Memang diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh Aban bin Utsman. Aban bin Utsman kena lumpuh. Kenapa? Malam itu dia nggak baca doa itu dan kena lumpuh. Memang takdirnya udah begitu. Walaupun dia buat doa itu kan kalau dibaca terlindungi, kalau dibaca pagi hari terlindungi sampai sore. Sering dibaca oleh Aban bin Utsman. Malam itu dia lupa baca doa itu, kena. Jadi bukan masalah kena atau tidaknya, usaha. Nah, hadirin rahimakumullah, perintah berobat jelas. Rasulullah bersabda, tadawu, jelas berobat. Berobatlah, sesungguhnya Allah kalau membuat penyakit, membuat bersamanya obat. Selain itu penyakit, selain satu penyakit yaitu penyakit menular. Hadis ini harus difahami secara makna tersirat. Apa makna tersirat? Bukan berobat saja, tapi maksudnya apa? Tadawu, berobatlah. Berarti harus ada yang bisa mengobati. Disebutkan ada penyakit, ada obatnya. Berarti harus ada yang meneliti apa obatnya. Berarti peneliti yang menemukan, kalau muslim, mukmin, peneliti yang menemukan obat tersebut dia berpahala. Kenapa? Hadis ini secara tersirat nyuruh jadi peneliti.
secara tersirat nyuruh jadi dokter gitu. Makanya yang sunnah itu bukan bekam saja, jadi dokter juga sunnah. Kenapa? Disuruh berobat kok. Umum kan? Nah, makanya segala cara yang bisa mewujudkan tujuan sehat. Berobat dengan segala cara, mau bekam, mau habatul sauda, mau kimia, mau apa yang jelas menyembuhkan. Jadi jangan membatasi yang sunnah itu yang dilakukan Rasul zaman dulu. Kenapa? Cara yang dimaksud bukan hanya sekedar cara yang ada di zaman Rasulullah. Karena segala cara yang menyembuhkan secara perhitungan manusia adalah sunnah karena diperintahkan dengan tersirat dalam hadis ini. Jadi gini, ada tujuan, ada alat. Tujuannya haji, alatnya naik unta dulu. Tujuannya haji, alatnya naik pesawat. Maka kata Ibnu Taimiyah, yang namanya alat sesuai dengan zamannya. Di zaman Rasulullah unta, sunnahnya unta. Di zaman sekarang pesawat, sunnahnya pesawat. Menarik kan Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Yang sunnah itu bukan haji dari Madinah, haji dari tempat tinggalnya. Rasulullah haji dari Madinah karena tinggalnya di Madinah. Berarti yang sunnah itu orang BCC hajinya dari BCC, tempat tinggalnya. Jadi bukan haji dari Madinah, orang BCC ke Madinah dulu, haji dari Madinah sebagaimana Rasul, bukan begitu. Nah, ini penting juga. Ada alat, ada tujuan. Apa tujuannya? Sembuh. Alatnya dulu bekam, sekarang kedokteran. Kan berarti kan yang penting tujuannya tercapai. Nah, itu. Nah, jadi tadawu, berobatlah. Maka jangan mengatakan kedokteran tidak sunnah gitu. Sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, perintah berobat. Apa hukum berobat? Kalau penyakitnya tidak menular, boleh memilih tidak berobat. Karena tidak membahayakan orang lain. Kan yang namanya sakit mau sabar atau berobat dan sembuh. Sebagian ulama memilih sabar, nggak mau berobat, silakan. Sebagian berobat. Kenapa? Sebagian ulama tidak berobat karena kalau sakit tidak merubah keimanan. Sebagian orang nggak boleh. Kenapa? Karena kalau tidak berobat bisa jadi merubah keimanan. Gitu. Jadi jangan sampai tidak berobat, nggak sabar, kemudian kufur. Itu bahaya. Makanya kalau hukum berobat itu tergantung, sabar nggak? Kalau sabar silahkan tidak berobat. Kalau nggak sabar harus berobat. Tapi penyakit tidak menular. Sedangkan penyakit menular wajib. Kenapa? Karena bahayanya bukan dari sendiri ke orang lain. Siapapun yang mempunyai gejala harus segera berobat. Kenapa? Dikhawatirkan dia menjadi sebab ke orang lain untuk kena gitu. Makanya hukum berobat dari penyakit menular beda dengan hukum berobat dari penyakit tidak menular. Dibolehkan tidak berobat hanya dalam penyakit yang tidak menular. Sedangkan penyakit menular wajib. Kenapa? Karena berpotensi menimbulkan bahaya bagi pihak lain. Nah, ini nggak usah di swab lah, nanti kita repot semuanya. Harus. Kenapa? Jangan-jangan gara-gara dia OTG kan yang lain kena gitu. Kenapa? La darar wa la dirar. Apa la darar? Jangan menimbulkan bahaya buat orang lain dan jangan membalas bahaya dengan bahaya. Contoh, kesel dia kena COVID, habis itu dia meludah di mana-mana supaya orang pada kena COVID. Nah, ini kan membalas bahaya itu namanya. Nah, di sini harus difahami berbeda kena penyakit menular dengan tidak.
Karena penyakit menular ini menyebar ke orang lain. Maka kalaupun la samahallah la qadarullah, mudah-mudahan kita tidak mengalaminya, harus berobat, harus diswab, harus agar penyebarannya diantisipasi. Nah, perintah menjauhi penyakit menular. Dulu ada penyakit al-juzam. Juzam itu saya lihat di kamus bahasa Inggris, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi lepra. Nah, Rasulullah bersabda, firra minal majnun, larilah dari penderita penyakit lepra seperti kalian lari dari singa. Kalau begitu, apa al-juzam? Ada namanya mafhumul muwafaqah. Apa mafhumul muwafaqah? Yang disebutkan al-juzam, tapi mungkin saja yang dipahami penyakit menular. Kenapa? Karena yang dimaksud bukan juzam saja atau lepra saja. Maksudnya adalah setiap penyakit yang menular, kalian harus menghindarinya. Harus menghindarinya. Berarti bukan lepra saja, tapi setiap penyakit menular. Apapun jenis penyakitnya, selama ia menular, maka kita wajib menghindarinya dengan cara apapun yang bisa mewujudkan tujuan tersebut, terhindar dari penyakit dengan cara apapun. Maka protokol kesehatan silakan. Salah satu cara tersebut adalah diantaranya vaksinasi yang akan digulirkan di Indonesia. Yang lain misalnya masalah masker, masalah sejadah, masalah jaga jarak, itu termasuk bagian mengamalkan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita melakukan protokol kesehatan karena takut COVID, nggak dapat pahala. Kalau kita melakukannya karena perintah hadis, dapat pahala. Rugi nggak? Rugi kalau nggak pakai niat. Maka innama al-a'malu binniyat. Yang namanya amal dari sisi pahala tergantung niat. Tergantung niat. Maka niatkan. Ini memberi makna bahwa Islam itu mengatur segala aspek kehidupan, bukan pahala, bukan di puasa, sholat, zakat saja, bukan. Ada pahala-pahala diantaranya berusaha menghindar dari penyakit menular. Nah, ada rahimahullah, sekarang hukum imunisasi menurut fatwa MUI. Ini ada hukumnya. Ini tahun 2016 kita baca hukumnya. Yang baru belum ya. Ini baru imunisasi. Hukum imunisasi dibagi menjadi dua. Dalam fatwa tersebut saya ringkaskan ya. Pertama, hukum menyediakan imunisasi bagi pemerintah. Kedua, hukum melakukan imunisasi bagi warga negara. Merujuk ke fatwa nomor 4 2016 bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas imunisasi dengan vaksin yang halal. Alhamdulillah kemarin sudah diteliti oleh MUI dan halal. Dan warga negara pada dasarnya boleh, ini fatwanya boleh ya, bukan wajib, melakukan vaksin. Boleh. Masalahnya, namun dalam kondisi kemungkinan terjadi bahaya, hukum imunisasi dengan memakai vaksin menjadi wajib dengan alasan menghindari bahaya. Bagaimana seandainya dalam vaksinnya haram, dalam kondisi belum ada vaksin yang halal dan diperkirakan dalam keadaan bahaya, imunisasi dengan vaksin yang belum memenuhi standar halal dibolehkan dengan dalil kondisi darurat atau hajat. Maka dulu jamaah haji pernah terpaksa divaksin yang masih mengandung unsur babi. Kenapa? Ya di sini permasalahan kita. Kita terlalu menganggap ilmu seperti ilmu sains itu, menganggap ilmu seperti itu bukan bagian dari Islam. Akhirnya kita butuh vaksin, yang ada orang yang tidak beriman semua.
Makanya harus dirubah bahwa ilmu apapun yang bermanfaat untuk umat Islam itu bagian dari agama. Yang terjadi kan kebalik. Sekarang sudah mulai nggak usah jadi dokter lah. Kenapa? Itu ilmu dunia. Enggak begitu. Ilmu yang bermanfaat bagi umat itu ilmu bagian dari Islam. Coba lihat, jangankan jadi dokter yang bisa katakanlah menyelesaikan masalah untuk umat. Seseorang masuk surga gara-gara ada pohon ngalangin jalan, dia beresin, masuk surga. Bagaimana kalau ada dokter menyelesaikan masalah umat, kira-kira masuk surga nggak? Pohon aja masuk, pohon tumbang diberesin, cuman gitu solusinya, apalagi dari dokter. Jadi makna besarnya adalah bermanfaat untuk umat itu adalah sumber pahala. Di antaranya silakan mau jadi dokter, jadi apa terserah. Nah, ini fatwa MUI tahun 2016. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih hukum imunisasi dengan vaksin COVID-19. Kenapa ada hal yang berbeda? Makanya secara umum syariat mewajibkan imunisasi dengan vaksin COVID-19 dengan syarat berikut. Kapan wajib? 4 syarat terpenuhi. 4 syarat terpenuhi. Kita lihat satu-satu. Ada kepastian bahaya yang ditimbulkan kalau tidak dilakukan imunisasi dengan vaksin COVID-19. Permasalahannya memastikan bahaya. Sekarang gini, divaksin. Kalau kena COVID, berapa persen sih kemungkinan meninggalnya? Itu. Maka di sini ada kepastian bahaya. Kalau pasti bahaya, dan saya kira ini bahaya, yang ditimbulkan kalau tidak dilakukan imunisasi dengan vaksin COVID-19, itu baru satu syarat, kepastian bahaya. Yang kedua, vaksin yang mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Ini sudah selesai. Yang ketiga, tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar apabila dilakukan imunisasi dengan vaksin COVID-19. Misalkan ada kan beberapa divaksin meninggal. Kemarin dalam webinar ya, saya pernah webinar tentang masalah vaksin 19. Saya dari sisi syariatnya, yang satu dari sisi medisnya. Memang ada, tapi yang membuat meninggal itu bukan vaksinnya. Ada katanya kasus-kasus. Nanti ada data tersendiri. Jadi tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar apabila dilakukan imunisasi. Jangan sampai, ya kan ini masalahnya apa? Berita. Kita ini masalahnya berita. Tolak COVID vaksin, tolak ini, wah berseliweran pokoknya. Jadi bingung kita mana yang benar. Sinovac tolak, itu dari Cina. Cina aja beli dari Jerman, kita beli dari Cina. Ternyata setelah ada penjelasan kita baru ngerti. Kalau pakai yang Pfizer dari Jerman itu harus dibawa oleh alat yang bisa menjaga suhu di bawah -70 derajat Celcius. Mahalan alatnya sama vaksinnya. Jadi memang Sinovac ini paling -2 derajat masih hidup dia, masih bisa dipakai, masih kualitasnya bisa dijaga. Jadi yang ketiga kembali tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar apabila dilakukan imunisasi. Yang keempat, efektivitas vaksin. Memang ini juga beritanya simpang siur. Saya pernah baca yang dari Kompas. 4 vaksin di atas 90 bahkan 95. Ada satu vaksin Sinovac nggak ditulis, jadi ragu-ragu kan. Apabila 4 syarat ini terpenuhi, wajib gitu. Kenapa wajib?
Yang namanya bahaya harus dicegah. Yang namanya bahaya harus dicegah. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 sudah selesai. Nomor 4 sudah selesai efektivitasnya. Hampir pasti, hampir 100% lah. Nah, yang nomor 1 yang jadi masalah sekarang, ada kepastian bahaya nggak kalau nggak divaksin? Ada kepastian bahaya atau tidak? Kalau nomor 1 dipastikan tidak divaksin bahaya, berarti nanti ya sekarang kan yang jadi masalah, saya pernah ditanya, Ustaz, pemain bola yang tukang main bola tiap hari ya kena gitu. Terus apa yang membuat nggak kena? Akhirnya ada diteliti golongan darah, yang O nggak bakalan kena, yang B masih lumayan, yang rentan, yang AB ya rentan. Ya memang takdir ya. Yang O, alhamdulillah. Yang B masih lumayan, alhamdulillah. Yang kenceng banget, alhamdulillah. Yang A, yang AB yang masalah. Nah, namun hadirin secara umum seluruh bahaya harus dihilangkan sebelum terjadi. Memang ada bahaya yang setelah terjadi dan sebelum terjadi. Maka cara menghilangkannya, udahlah nggak usah pakai vaksinan. Kita perbanyak sholawat. Itu dalam hitungan syariat nggak bisa, nggak boleh. Doa silahkan, akan tetapi langkah real harus. Karena saya membaca juga kadang-kadang di medsos itu ya, sudahlah, vaksin yang paling hebat adalah tilawah. Jangan sampai keimanan kita terhadap Al-Quran menjadi salah. Memang Al-Quran syifa. Akan tetapi kenapa Rasulullah dalam berusaha selalu memakai hubungan sebab akibat semuanya? Ketika perang kan untuk menghitung berapa kekuatan musuh, tanya aja berapa satu hari berapa nyembelih unta. Satu berarti sekian. Satu unta dimakan berapa, kalau nyembelihnya sekian berarti sekian orang. Ada langkah-langkah yang akhdhu bil asbab. Nah, hukum akan berbeda apabila salah satu dari keempat syarat ini tidak terpenuhi. Jadi kalau empat-empatnya terpenuhi, kesimpulannya wajib. Nah, pertanyaannya, kalau 4 terpenuhi, kita divaksin karena arahan syariat atau karena takut bayar 5 juta? Oh, daripada bayar 5 juta kita vaksin aja, nggak dapat pahala sudah. Kita divaksin karena memang secara umum syariat selalu menjaga terjadinya bahaya. Kenapa divaksin? Islam mengajarkan seperti itu, dapat pahala ujung-ujungnya. Innamal a'malu binniyat. Namun permasalahan kita tidak sederhana karena simpang siur berita. Sebelumnya apa kita dengar tentang nanti dimasukkan chip, nanti itu dan ini. Makanya saya bilang yang harus diputuskan juga, bagaimana seandainya berita simpang siur, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apalagi kiri kanan, ya masalahnya tukang bohong. Sampai ya nanti dia kalau disuntik, nanti suntikannya bukan masuk sulit, masuk ke dalam suntikan. Pokoknya, waduh, saya bilang nih. Jadi yang jadi masalah adalah bagaimana kita mensikapi berita yang simpang siur. Berita yang simpang siur. Secara syariat ada kaidah-kaidah tertentu dalam menanggapi berita. Nah, misalkan gini, ada kaidah mengatakan al-yakin la yazulu bisyak. Yang namanya yakin tidak boleh hilang dengan sesuatu yang syak. Ini berita simpang siur, hoax atau nggak jelas juntrungannya, berarti itu syak semua. Yang namanya syak, ragu-ragu, nggak bisa diperhitungkan. Maka seharusnya yang menjadi landasan adalah
peneliti. Nah, permasalahannya penelitinya harus mukmin. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman, sampaikan kepada anak-anak kita bahwa Islam ini butuh ilmuwan. Kan semangatnya sekarang, udahlah anak-anak kita suruh ngapal Quran semuanya. Itu baik dan sangat baik. Tapi sadarkan juga, masuk surga itu diantaranya dengan ilmu bersifat umum karena dibutuhkan. Saya mencari berita tentang katakanlah berbahaya atau tidak, efektif atau tidak. Di koran-koran jadi serba ragu semua. Kenapa? Ya selama ini juga sering menimbulkan hal keraguan gitu kan. Akhirnya ada sekelompok orang beriman melakukan penelitian secara independen dan mengatakan nanti ada hasilnya setelah ini. Nah, sekarang masalah halal udah selesai. Komisi Fatwa MUI Pusat menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac halal dan suci. Ada yang mau, oh jangan-jangan MUI-nya dimain-mainin. Yang dosa dia bukan kita, selesai. Namun memang ada satu lagi yang belum. Jadi syarat pertama, apakah dipastikan bahaya kalau tidak divaksin? Juga syarat ketiga, efeknya bahaya atau tidak? Memang simpang siur. Nah, ada rahimakumullah, ini juga efektivitas. Dalam uji coba Brazil, vaksin COVID-19 Sinovac efektif 78%. Berarti sudah mendekati yakin gitu ya. Namun ini ada sebuah tim orang beriman, tim ini merilis ini nih. Nah, ini. Hasil uji fase 1-2 Sinovac 98,3%, 97,4%, rata-rata di atas 91, terakhir 91,1%. Berarti ini sudah mendekati angka pasti. Karena yang namanya pasti 100% nggak ada. Nggak ada obat. Iklan Detol itu ditulis apa? 99% membunuh kuman. Jadi orang bingung, berarti yang bahaya yang 1% itu yang nggak bisa hilang. Jadi walaupun pakai Detol mungkin ya kena bakteri yang 1%. Akhirnya dirubah 100% yakin. Saya bilang 100% yakin. Itu nggak ada 100% yakin. Makanya tidak ada kepastian sebetulnya. Makanya yang dipakai adalah adzon. Apa itu adzon? Mendekati angka pasti. Memang yang paling efektif Pfizer. Pfizer itu hampir 100% itu. Masalahnya di bawah 70 derajat Celcius siapa yang punya alatnya? Indonesia mau bawa vaksin ke pulau tertentu, bawa alat itu, besok alatnya udah dicuri orang gitu. Mahal tuh alat ini. Makanya kenapa sih ada kalimat darurat? Karena penelitian ini harusnya jangkanya panjang, tapi diperpendek. Makanya ada kalimat darurat. Ada kalimat darurat. Alhamdulillah. Nah, sampai data-data ini menunjukkan bahwa berarti memang kita ya walaupun belum sampai wajib karena 4 syarat belum terpenuhi, dianjurkan melakukan vaksin. Nah, sedangkan gini, kan mungkin begini, kan mungkin begini. Setiap masalah pasti ada kemungkinan yang tidak diinginkan, pasti. Namun kita hanya bisa meminimalisir saja. Meminimalisir. Jadi secara hukum syar'i dalam kondisi seperti ini, apalagi tadi misalkan dipastikan bahaya kayak meningitis tadi, dipastikan meningitis itu memang kalau tidak divaksin kena. Saya di Sudan itu setiap 2 tahun disuntik meningitis suntik. Yang jamaah haji juga pasti disuntik meningitis. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kalau tidak disuntik bahaya, efeknya kalau vaksinnya haram masih dibolehkan. Nah,
Sekarang permasalahannya tadi, hukum imunisasi dengan vaksin yang tidak efektif, hanya derajat boleh. Hanya derajat boleh. Tapi kalau mengandung yang haram jelas nggak boleh karena belum pasti. Sekarang sudah jelas sekarang halal. Kalau punya efek samping ya haram juga. Jadi kita ini sekarang sedang menghitung bahaya sebetulnya. Mempertimbangkan bahaya. Nah, tadi ini udah selesai juga. Dengan vaksin yang efektif namun tidak halal, sekarang halal sudah selesai, tapi efektifnya iya. Vaksinnya efektif tapi tidak halal, masih juga dibolehkan. Nah sekarang kalau sudah halal, berarti alasan untuk tidak vaksin sudah tidak ada, harus vaksin. Nah memang kita tinggal menunggu, saya dengar tanggal 13 ya akan diumumkan bagaimana masalah efektivitas, masalah bahaya dan yang lainnya secara resmi. Nah, kembali berita mana yang akan kita percayai? Hari ini Salman dari Saudi itu sudah apa? Melakukan vaksin ya. Melakukan vaksin. Ya memang udah sepuh ya, sepuh. Nah, jadi terimakumullah sekali lagi dalam hal ini secara konsep bahaya jelas, tapi masalahnya apakah bahaya? Maka tadi ada komponen 4 tadi. Bagaimana efektivitasnya, bagaimana kehalalannya, bagaimana kalau tidak divaksin. Sekarang masalahnya kematian misalkan 3%, tetap ikut berbahaya walaupun tidak kematian 100%. Misalkan kena COVID langsung mati, ya itu udah derajat wajib banget udah. Tapi kan masalahnya di antara 3% tuh kita tidak dijamin bahwa kita tidak masuk yang 3%. Ada jaminan nggak? Misalkan kematian 3%, oke. Tapi ada jaminan nggak bahwa kita tidak masuk yang 3? Nggak ada jaminan, ya udah lakukan. Contoh gini, yang namanya mencegah bahaya, ya. Ada pertanyaan, apa hukum yang ngebut? Emang zaman Rasulullah ada ngebut? Rasulullah nggak nyalam kok ngebut. Mana zaman Rasulullah ada ngebut? Dijawab ngebut haram katanya. Kenapa? Karena ngebut menyebabkan kecelakaan. Tapi kan nggak setiap ngebut yang celaka. Masalahnya kecelakaan itu bukan tidak terjadi, belum. Saya ngebut kok, alhamdulillah, salah. Yang namanya kecelakaan itu bukan tidak, belum. Kalau sudah meninggal dalam keadaan tidak kecelakaan, baru belum, baru tidak. Nah udah meninggal nggak ada kemungkinan lagi. Tapi kemungkinan bahaya itu akan terus ada. Makanya walaupun tidak selamanya ngebut itu melahirkan kecelakaan, akan tetapi dalam sisi pencegahan dilarang ngebut pakai dalil ad-dharar yuzan. Maka fatwanya ngebut dalam artian melanggar aturan lalu lintas ya kadang-kadang mobilnya bagus, jalan tolnya kosong, masa cuma 100 km kan nggak enak juga gitu. Tapi ketahuilah kalau terjadi apa-apa disalahkan. Kalau terjadi apa-apa disalahkan. Maka apa hukum melanggar aturan lalu lintas? Polisi mengatakan tidak ada kecelakaan kecuali dimulai dari pelanggaran lalu lintas. Apakah ngebut pasti celaka? Enggak. Ngebut belum pasti celaka. Tapi apa hukum ngebut melampaui batas kecepatan yang diinginkan? Yang dibolehkan? Haram. Kenapa? Ad-dharar yuzan. Nah, kembali permasalahan kita adalah tinggal satu lagi sebetulnya permasalahannya, bagaimana kita menghadapi simpang siur berita. Apakah yang kita percaya pihak resmi atau bagaimana gitu. Ini kan permasalahan kita di Indonesia seperti ini. Kenapa? Karena sebagian merasa sering banget dibohongin katanya. Sering ini bisnis gitu.
Saya kira hal-hal seperti itu bukan menjadi pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan sederhana saja. Apakah ada bahaya di hadapan mata kita atau tidak? Kalau ada, ya itu yang jadi pertimbangan. Itu yang menjadi pertimbangan. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan tentang COVID ini. Kalaupun nanti kita mendapat giliran untuk divaksin, itu usaha kita. Kepastian 100% tidak ada. Makanya saya pernah disampaikan oleh dokter mengatakan begini, Ustaz, profesor saya mengatakan kedokteran itu ilmu pasti yang tidak pasti. Gimana? Ya kan masih ada kemungkinan nggak berhasilnya tuh ada, Ustaz, katanya. Berarti usaha wajib, hasil usaha tetap milik Allah. Itulah apa orang beriman. Sisanya tinggal tawakal. Dan tawakal itu ada kalau sudah berusaha. Ya mudah-mudahan kalaupun kita vaksin niatnya memang secara syariat bahaya harus dicegah, maka wajib. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan, mudah-mudahan bisa jawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan otoritasnya ada di BPOM, sambil tunggu fase ketiga. Bagaimana pemerintah secara sudah distribusikan ke seluruh provinsi, padahal belum ada, kan seolah-olah mendahului. Betul. Karena kalau apa responnya dari tolongin, keluarin nanti ya, bisa tak berada? Karena Ya. bola balik ternyata respon belum keluarkan karena hasilnya belum selesai. Ya. Makanya tadi saya memakai datanya tidak dari BPOM. Tadi yang saya sampaikan itu ada sekelompok mukmin meneliti di luar lembaga resmi. Pernyataannya seperti itu gitu. Karena yang disarankan gini, keluar MUI harus independen, karena gitu. BPOM harus independen. Semua lembaga harus independen karena memang dikhawatirkan tidak independen gitu. Ada kekhawatiran. Namun memang kalau bahasa kita second opinionnya ada ketika kalau nggak salah tadi pagi acaranya itu, jadi kelompok katakanlah yang peduli masalah ini, tapi mereka ilmuwan, orang-orang beriman, mengeluarkan ini penelitian kami, memang efektif, memang tidak ada unsur haram, memang sudah diinikan. Jadi sebetulnya ini sudah memenuhi kriteria itu. Memang kita khawatir, ini kok disebarkan dulu, seakan-akan itu tadi ancaman, udah disebarkan gimana sih? Tapi ternyata alhamdulillah penelitian dari yang independen sendiri mengatakan memang halal. Yang kedua memang efektif. Dan selanjutnya memang bahaya kalau tidak divaksin. Jadi jangan berpikir begini, kan cuma 3%. Ya kan masalahnya ada kepastian nggak kita nggak masuk yang 3%. Kalau ada kepastian kita nggak masuk ya udah, tapi kan nggak pasti juga, jangan-jangan kita yang 3%. Nah sudah, kalau begitu kita lakukan saja. Jadi tadi memang tadi pagi acaranya, jadi peneliti Muslim tadi pagi menyampaikan hal itu. Nah, saya kini rahimahullah, kalaupun kita vaksin niatnya lillahi ta'ala. Kenapa? Karena ini memang secara teorinya seperti itu, nah, secara fikihnya seperti itu. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.